Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Topik berikutnya yang akan kita bahas ini adalah bagian yang kedua, ya, sanian. Yang kedua, al-i'rab. Karena ini bagian besarnya, chapter besarnya itu kemarin judulnya al-bina wal i'rab. Al-bina sudah kita bahas, ya. Kalau ada yang masih kurang dipahami, bisa disimak lagi, ya, rekaman kajian yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke topik kedua, al-i'rab, ya. Ini full konsentrasi was sekalian. Inilah jantung gramatikal bahasa Arab, ya, ilmu nahwu. Ini pembahasan i'rab. Jadi sebelum kita masuk topiknya, ya, kemarin kita sudah ingatkan, ya, kita ingatkan kembali bahwa kalau kita bicara kata itu kan ada 3 macam kemarin, ya. Apa saja? Alis, al-fi'l, al-harf. Nah, dari segi berubah tidaknya dia itu ada 2 macam. Ada yang disebut mabni. Mabni artinya tidak berubah. Ada yang disebut mu'rab. Mu'rab ini berubah. Apanya yang berubah? Bentuk akhirnya. Ya, kemarin kita sudah contohkan, misalnya semua harf itu masuk dalam pembahasan mabni. Misalnya huruf-huruf jar kemarin, min, ya, ila, ya, an, ala, dan seterusnya, ya. Atau juga isim-isim tertentu, ya. Misalnya dhamir, anta, antuma, antum, ya. Ini selalu tidak berubah mabni. Jadi kalau ada anta, ada anti, itu bukan karena berubah. Bukan anta jadi anti, bukan. Tapi itu 2 kata yang memang berbeda. Ya, dhamir, misalnya lagi mausul kemarin allazi, allazina, ya, dan sebagainya. Nah, ini kata-kata yang mabni. Apa artinya mabni kemarin? Tidak berubah bentuk akhirnya. Bagian akhirnya ini enggak berubah sama sekali. Kalau min dia sukun, ya selalu sukun. Kecuali terpaksa, ya. Jadi semuanya fix seperti ini. Paten dia. Nah, sementara yang mu'rab itu dia bisa mengalami perubahan. Nanti yang beliau contohkan di sini lafaz rajul. Nah, kita contohkan yang paling mudah, lafzul jalalah. Ya. Nah, itu terkadang dia dhammah, terkadang dia fathah, kadang juga kasrah, ya. Nah, ini yang disebut mu'rab, mengalami perubahan bagian akhirnya. Kenapa bisa berubah? Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, perubahannya nanti itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Nah, mu'rab ini nanti ada 4 macam. Yang pertama yang disebut sebagai raf. Yang kedua nasb. Yang ketiga khaf, atau biasa lebih mudah kita sebut jar. Ini lisan kita lebih mudah nyebutnya. Kemudian yang keempat jazm. Ini mutlak harus dimengerti ini bahasan ini, ya. Lewat berat kalau lewat, ya. Jadi ada untuk rafa, nasab, khafad, dan jazm. Bentuk rafa ini bentuk pertama, ya, bentuk pertama. Ini bentuk default, ya, defaultnya. Kalau kita bicara settingan komputer, nah itu settingan dasar, settingan awalnya itu adalah rafa. Kita kemarin juga sudah bahas jenis kata itu isim, fi'il, harf. Nah, isim itu bisa mengalami 3 kondisi ini. Nah, ini, ya, terjadi pada isim. Rafa, nasab, khaf. Sementara fi'il juga
mengalami 3 kecuali ya, ini saya yang keempat saya kasih geser ke sini ya. Saya kasih geser ke sebelah biar ini yang keempat ya. Ini namanya jazm tadi. Nah, kalau isim rafa, nasab, jar. Sementara kalau fiil ya, fiil itu 3 ini. Ini fiil. yakni rafa, nasab dan jazm. Tidak ada fiil yang dijar. Tidak ada fiil yang mengalami kondisi jar. Sebagaimana isim tidak ada yang mengalami kondisi jazm. Ya, diingat-ingat dulu itu ya. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, yang juga penting adalah kita memahami kapan satu kata itu mengalami kondisi rafa, kapan dia mengalami nasab, kapan dia mengalami jar, kapan dia mengalami jazm. Ini penting sekali, dicamkan betul ya. Ketentuan dasarnya begini: isim itu mengalami rafa apabila dia berposisi sebagai subjek atau predikat dan tidak ada amil i'rab yang lain. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil khafd. Jadi satu kata mengalami rafa apabila dia berposisi sebagai subjek atau predikat dan tanpa amil, tanpa amil nasab, tanpa amil jar. Apa amil nasab, apa amil jar? Kita bahasa sederhanakan saja, itu huruf-huruf nasab atau huruf-huruf jar. Ya. Kita sederhanakan saja, amil itu sebagai huruf ini. Jadi saya ulangi, isim itu mengalami rafa apabila dia posisinya sebagai subjek atau predikat dan tidak ada amil nasab, tidak ada amil jar. Kapan dia mengalami nasab? Dia mengalami nasab apabila ya, dia berposisi sebagai objek ya, atau ini pakai tanda atau ya, atau ada amil nasab, atau ada amil nasab. Dia berposisi sebagai objek atau ada amil nasab. Kalau ini dan ya, kalau bahasa hukum ngerti ya, dan dengan atau itu ya. Kalau dan itu kumulatif, harus terpenuhi dua syarat ini. Syarat ini subjek atau predikat dan tidak boleh ada amil nasab atau amil jar. Nah, sementara kalau nasab, ketentuannya kata isim ini menjadi mengalami i'rab nasab apabila dia berposisi sebagai objek atau salah satunya cukup, bisa sebagai objek atau ada amil nasab. Nanti kita kasih contohnya ya. Kemudian yang ketiga, suatu kata mengalami jar, isim itu mengalami jar apabila dia berposisi sebagai mudhafun ilaihi. Saya tulis saja MI ya. Mudhafun ilaihi atau ada amil jar. Dia didahului oleh amil jar. Jadi suatu kata mengalami i'rab jar apabila dia berposisi sebagai mudhaf ilaihi atau ada amil jar yang mendahuluinya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang terakhir fiil. Nah, fiil itu kondisi defaultnya adalah rafa.
Kondisi asalnya, kondisi awal dia rofa. Kalau tidak ada faktor yang mengubah, maka dia tetap dalam keadaan rofa. Ya. Jadi fiil yang mengalami i'rab itu kan cuma satu kan, fiil mudhari. Tidak ada fiil madhi atau fiil amr yang mengalami i'rab. Hanya fiil mudhari. Jadi kalau saya sebut fiil itu maksudnya fiil mudhari. Jadi dia mengalami i'rab rafa sebagai kondisi asal. Ya. Kondisi asal. Ini kondisi asal dan tidak ada amil. Tidak ada amil apa? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Ingat, fiil itu tidak mengalami khaf. Jadi dia dijazm apabila dia di rafa apabila dia kondisi asalnya tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Kemudian dia mengalami nasab apabila kalau kita mau sederhanakan, apabila ada amil nasab. Apabila ada amil nasab. Kemudian dia mengalami jazm apabila ada amil jazm. Atau ada tambahan lagi, atau dia berposisi sebagai jawab. Nanti contohnya. Nah, sekarang kita lihat halaman 29 ya. Ini konsep dasarnya ya. Apa itu al-i'rab? Huwa taghyiru awakhiril kalimati lafzan aw taqdiran li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Yaitu perubahan bentuk akhir kata-kata. Kalau kalimat itu jamak dari kata kalimah. Jadi perubahan bentuk akhir kata lafzan secara lafaz atau takdiran atau diperkirakan. Secara lafaz itu maksudnya betul-betul kelihatan dia berubah. Seperti tadi lafaz Allah kelihatan secara zahir di sini ada dhammah berubah jadi fathah, berubah jadi kasrah. Au takdiran atau diperkirakan. Secara lafaz tidak zahir dia, tetapi diperkirakan berubah. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bagian pertama. Jadi i'rab itu ada dua macam. Ada i'rab yang berubah, tagyirnya itu lafzan. Ada juga yang tagyirnya itu takdiran. Nah, kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Perbedaan amil yang masuk kepada. Maksudnya annal kalimah, bahwasanya al kalimah in taghayyara halu akhiriha min halir raf'i ila halin nasbi awil jar. Bahwa kata itu jika berubah keadaan akhirnya dari keadaan rafa menuju keadaan nasab atau jar, misalnya bisababil awamilid dakhilati alaih, karena sebab amil-amil yang masuk kepadanya, fahiya mu'rabah, maka dia mu'rab ya, dia disebut mu'rab. Wal i'rabu la yadkhulu illa al-isma wal fi'l al-mudhari'. I'rab itu tidak masuk kecuali kepada isim dan kepada fi'il mudhari'. Isim pun nanti ada pengecualiannya, tidak semua kan? Tidak semua isim mengalami i'rab. Yang lalu kita sudah bahas ada isim-isim yang tidak mengalami i'rab. Ada 9 isim yang mengalami bina.
Tapi secara umum isim itu mengalami i'rab. Contoh, nah ini beliau kasih contoh. Misaluhu minal ism. Contohnya dari isim. Kalimatu rajul, kata rajul. Min yang pertama ya. Dari awalan di situ ada qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam suratul Qasas. Waja'a rajulun. Perhatikan lafaz rajul. Di situ dia berharokat dhammah. Ini kondisi asal, rafa. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, kondisi asal rafa itu dhammah. Ini kondisi asalnya ya. Dhammah. Kalau disebut nasab, kondisi asalnya itu fathah. Kalau khaf, kondisi asalnya kasrah. Jazm, kondisi asalnya sukun. Nah, itu ya. Jadi kalau disebut di rafa, bayangkan kondisi asalnya di dhammah, gitu ya. Ja'a rajulun. Perhatikan rajul berharokatnya dhammah, arti dia rafa. Ya. Kenapa dia bisa rafa? Nah, perhatikan tadi syarat. Dia sebagai subjek atau predikat dan tidak ada amil nasab atau jar. Kata rajul di situ posisinya sebagai subjek fa'il, pelaku yang datang, yang melakukan aktivitas fi'il itu. Fi'ilnya kan ja itu datang, itu pekerjaan, itu aktivitas. Siapa yang melakukannya itu yang disebut pelaku, subjeknya. Pelakunya adalah rajul. Makanya rajul di dhammah. Contoh yang lain yang sering kita temukan misalnya qala Rasulullah. Ya, kalau misalnya kita baca hadis, ya, qala Rasulu, tidak boleh dibaca fathah, tidak boleh dibaca kasrah. Kalau Rasul sebagai pelaku, subjek dari kata qal itu berkata, bersabda Rasul sebagai pelaku. Ya. Nah, jangan lagi ada yang baca qala Rasulillah ya. Atau qala Rasulullah, keliru ya. Dalam kita bertakbir kita baca lafaz Allahu Akbar. Lafaz Allah di situ sebagai apa? Subjek. Ya? Masih ingat ya? Dalam bahasa itu ada istilah subjek predikat ya. Allahu subjek. Tidak ada amil di situ yang mendahului lafaz Allah, maka dia dibaca rafa. Allahu Akbar. Akbaru juga sama sebagai predikat. Kondisi asalnya dhammah rafa. Atau kita baca i'tidal, sami'allahu. Sami'a itu mendengar, kata kerja. Allahu itu yang mendengar, pelakunya. Makanya Allahu kita baca dengan dhammah, dibaca rafa namanya. Ya, itu tadi alasan mengapa rajul dibaca dhammah, ya. Kemudian contoh yang kedua, qauluhu ta'ala dalam surah Ghafir, ataqatuluna rajulan. Nah, di sini lafaz rajul dibaca dengan fathah, dibaca nasab dia. Mengapa dia dibaca nasab? Karena dalam teks ini ataqatuluna rajulan dia berposisi sebagai objek. Ya, apakah kalian membunuh rajul? Ataqtuluna rajulan, apakah kalian membunuh rajul? Nah, karena rajul sebagai objek yang dibunuh, maka dia nasab. Ya, ini syaratnya tadi ya. Bagaimana kalau ada amil? Nah, amil nasab. Nah, ingat lagi kemarin huruf-huruf nasab yang disuruh hafal itu. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla, apa lagi? Ya. Walakinna, ada 6. Ya, dihafal itu. Kalau kata itu mendahului isim, maka isimnya dinasab. Nah, ketemu kita lafaz Allah ketemu dengan inna, maka bacanya innallaha. Meskipun misalnya Allah itu subjek. Nah, ketemu lafaz misalnya innallaha akbaru. Ya, Allahu akbar dikasih inna di depannya,
Tidak boleh lagi dibaca Allahu Akbar, tidak boleh lagi dibaca Allahu. Kalau sudah ada innah, ada amil nasab, maka dia berubah dari rafa menjadi keadaan nasab. Innallaha wa malaikatahu. Ya, jangan lagi ada yang baca innallahu innallahi misalnya ya. Gitu. Itu contoh nasab. Nah, yang ketiga sekarang qauluhu ta'ala dalam surah Yunus. Auhayna ila rajul. Ah, perhatikan ada ila sebelum kata rajul. Ila itu salah satu huruf jar. Salah satu amil jar. Makanya penting itu menghafal amil jar kemarin. Min, ila, an, ala dan seterusnya. Ya, fi, rubba, ba, kaf, lam, banyak itu, ada belasan. Ya. Yang beliau contohkan ada 11 atau 12 itu kemarin. Ya. Nah, asalnya rojulun, asalnya rofa, karena ada ila huruf jar, maka dia mengalami jar, diubah menjadi ila rojulin. Nah, huruf jar yang lain misalnya kemarin kita contohkan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, gitu ya. Perhatikan lafaz masjid itu. Minal masjidi ilal masjidi. Dia mengalami jar. Kenapa dia mengalami jar? Karena dia didahului oleh amil jar. Bagaimana contohnya yang posisi mudhaf ilaih? Nah, pernah masih ingat yang lalu ya, mudhaf ilaihi ya? Misalnya lafaz Allah pada basmalah. Bismillahi qala Rasulullahi. Ya, masih ingat gitu? Sering tahu dalam hadis tuh qala ini fi'il, kata kerjanya, pelakunya atau subjeknya Rasul, makanya kita baca Rasulu. Nah, ingat lafaz Allah disandari oleh Rasul, mudhaf ilaihi, maka dia kasrah, dijar. Ya. Ini pertemuan pertama yang lalu kita bahas, dah. Ingat itu mudhaf ilaihi. Fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama, ja'at marfu'ah. Kata itu datang dalam keadaan dirafa. Ya, ini kata rojul itu datang dalam keadaan dirafa. Rojulun. Li'anna amilaha ja'a yatlubu fa'ilan. Karena amilnya itu adalah kata ja'a, kata kerja itu, fi'il itu menuntut adanya fa'il, menuntut adanya pelaku. Ingat, subjeknya harus ada. Atau dalam bahasa Arab istilahnya kalau dalam kalimat kata kerja begini namanya fa'il. Kata kerjanya fi'il, pelakunya atau subjeknya fa'il. Fi'il, fa'il. Ya, ini fi'il, ini fa'il. Fi'il kata kerjanya, fa'il pelakunya, subjeknya. Dia adanya kata qala atau ja'a dalam kasus ini itu menuntut adanya pelaku. Karena tidak mungkin ada perbuatan tidak ada yang melakukan. Selalu itu dalam bahasa Arab ya. Kalau ada perbuatan mesti ada yang melakukan. Mesti ada pelaku. Nah, pelaku itu disebut subjek atau fa'il. Faja'at fa'ilan, maka datanglah kata rojul itu dalam keadaan sebagai fa'il. Ya. Wa fil ayati tsaniyah, pada ayat kedua yakni pada ataqtuluna rajulan, ja'at mansubah, dia datang dalam keadaan nasab. Lianna amilaha, karena amilnya adalah lafaz taqtuluna yatlubu maf'ulan bihi. Amilnya itu adalah kata taqtulun. Kata taqtulun ini menuntut adanya objek. Objek itu dalam bahasa Arab maf'ul bih. Maf'ul bih. Kata taqtulun menuntut, mengharuskan adanya objek. Nah, mana objeknya? Objeknya adalah rojul tadi. Yang asalnya dia rafa berubah menjadi nasab sebagai objek. Faja'at maf'ulan bih. Maka datanglah dia sebagai maf'ul bih.
Wa fil ayatis tsalisah, pada ayat yang ketiga, auhayna ila rajul ja'at majrurah. Kata rajul datang dalam keadaan dijar, dibaca kasrah rajulin, lianna amilaha ila, karena amilnya yaitu kata ila, yatlubu majruran, mencari atau menuntut adanya yang dijar. Jadi kalau ada huruf jar harus ada yang mengalami jar. Faja'at majruratan bi ila, maka datanglah kata rajul tadi dalam keadaan dijar dengan ila. Falamma taghayyara halu akhiriha bi taghayyuril awamili arafna annaha mu'arabah. Ketika berubah keadaan akhirnya dengan berubahnya amil-amil itu, kita pun mengetahui bahwasanya kata itu mu'rabah, bahwasanya kata itu mengalami i'rab kalau berubah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ini contoh yang isim. Nah, sekarang kita lihat contoh yang fi'il. Misaluhu minal fi'lil mudhari'. Contohnya dari fi'il mudhari'. Ada kata al-fi'lu ya'kulu. Ada fi'il ya'kulu. Ya'kulu artinya apa? Apa? Akan makan. Makan. Dari kata akala ya'kulu. Makan. Nah, ini bukan kode ke panitia, ya. Contohnya memang begitu. Contohnya begitu. Jadi jangan tersinggung, ya. Ya'kul. Min qaulih, ya, dari yang pertama min, yang pertama awalan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam suratul Furqan disebutkan ya'kulut ta'ama. Perhatikan yang merahnya, ya'kulunya, ya, bukan ta'amnya, tapi ya'kulu, fiilnya yang kita perhatikan. Karena ini kan contoh fiil, ya. Ya'kulu di situ fiil mudhari sebagai kondisi asal. Tidak ada amil di situ. Maka dibaca rofa, ya'kulu. Ingat, fiil itu tidak boleh tanwin. Ya, yang lalu kita sudah bahas toh, pertemuan pertama, tanda tanwin itu spesifik untuk isim. Hanya isim yang mengalami tanwin, tidak ada fi'il yang ditanwin. Ya'kulu ta'amah. Tidak ada amil, maka dibaca rafa, ya'kulu. Kemudian yang kedua di suratul Hujurat, qauluhu ta'ala, ya, dalam ayat ke-12 ini, ayyakula lahma akhihi. Nah, perhatikan lafaz ya'kul, tadinya ya'kulu berubah jadi ya'kula karena ada amil nasab yang mendahulunya. Apa amil nasabnya? An. Nah, ingat lagi itu amil nasab, makanya tugas hari pertemuan pertama itu penting tentang huruf-huruf. An, lan, izan, kai, gitu, ya. Hafal itu huruf-huruf nasab. Yang belum hafal dibuka lagi itu halaman berapa itu, ya? Halaman 13. Penting sekali itu halaman 13, terutama nomor 1 sampai 5. Jenis-jenis amil, jenis-jenis huruf. Pada lafaz yang kedua ini dia dibaca nasab karena ada amil nasab. Kemudian yang ketiga qauluhu ta'ala fal yakul bil ma'ruf. Perhatikan yakul sukun. Ya, dia mengalami jazm. Mengapa dia mengalami jazm? Karena ada amil jazm di situ. Yang mana amil jazm? Huruf lam sukun setelah fa. Nah, itu namanya lamul amri. Ya, dalam pembahasan yang lalu di halaman 13 itu juga ada, ya. Ada enggak? Nah, ada, ya? Nomor 4 itu. Perhatikan huruful jazm ada lam, lama, lamul amri. Sama kalau kita baca ayat wal takum, ya, wal takum minkum ummatun. Nah, itu tulisannya wal takun, ya. Begini. Wow, lam sukun, ya. Jangan dikasih alif, bukan alif lam saja. Nah, wal takun sukun. Kebetulan ketemu mim dalam hukum idgham tajwid, ya. Wal takum bacanya lah, tapi sebetulnya wal takun di situ. Sukun.
Nah, kita kembali ke yakul tadi. Nah, lafaz yakul sekarang mengalami kondisi jazm, disukun dia. Padahal asalnya yakulu menjadi jazm. Kenapa dia mengalami jazm? Karena ada amil jazm. Nah, gitu ya. Nanti kalau yang contoh jawab nanti belakangan sih ya. Nah, fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama, ja'alah fi'lu ya'kulu marfu'an. Jadi ja'al fi'lu, datang fi'il ya'kul itu marfu'an dalam keadaan rafa. Mengapa? Li'anna tajarruda minan nasibi wal jazimi yaqtadi raf'ahu. Karena kekosongan tajarrud, kekosongan dari amil nasib itu amil nasab, wal jazim, dan juga kekosongan dari amil jazm itu yaqtadi raf'ahu, menghendaki rafa'nya, ya, mengharuskan dia mengalami rafa'. Jadi ini kondisi asal dan tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka dia rafa'. Itu keadaan pertama. Wa fil ayatis tsaniyah, wa fil ayatis tsaniyah, pada ayat yang kedua, ayyakula lahma akhihi, jaa mansuban, dia datang dalam keadaan dinasab. Mengapa? Li'anna an, karena an, huruf an taqtadi nasbah, ya, mengharuskan nasabnya, karena sebagai amil nasab. Wa fil ayatis salisah, pada ayat yang ketiga, jaa majzuman, dia datang dalam keadaan dijazam. Li'anna lamal amri taqtadi jazmah, karena lam al amr atau lamul amri pada tadi falyakul bil ma'ruf, itu lam sukun di awal setelah huruf fa mengharuskan jazamnya. Falamma taghayyara halu akhirih bi taghayyuril awamil arafna annahu murad. Tatkala berubah keadaan akhirnya dengan perubahan amil-amil, kita pun mengetahui bahwasanya dia mu'rab, ya, mengalami perubahan. Baik ya, itu pengantar tentang i'rab. Pengantar itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Ada. Nah, ini saya berprasangka baik lagi nih. Saya berhusnuzon, ini tidak ada yang bertanya ini karena paham ya. Saya harus, ada. Kalau ini saya berhusnuzon, pertanyaan Jibril ini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummatun. Ya. Terus? Iya kan. Iya. Terus? Oh ya, ini pertanyaan Jibril. Sudah? Iya, ya. Ini ada pertanyaan ya. Jadi aslinya kata kana, ini kan aslinya wal takun, itu kan dari takunnya itu dari kata kana yakun. Ini sudah belajar sorof ini kan? Di bab 1 itu kan ada sana yasunu sama dengan qala yaqulu, gitu ya. Nah, mirip itu. Qama yaqumu. Gitu. Ini bentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari mengalami i'rab. Kebetulan di sini pelakunya diganti menjadi hiya. Nah, maka menjadi takunu. Ini domirnya hiya. Takunu. Lalu dia dimasuki oleh lamul amri. Nah, gini. Ada waw di depannya. Maka dia, lamul amri itu sukun ya. Kalau dia didahului. Kalau seandainya begini,
tidak ada wawunya, dia dibaca kasroh. Karena tidak mungkin kita memulai dengan sukun, ya. Tapi ketentuan asalnya dia sukun. Seandainya ada mendahulunya huruf, misalnya waw, kalamul amri itu sukun. Ya, sama apa namanya? Pada ayat ini ya, wal takun. Kalau di situ fal yakul ada fa yang dahulu. Nah, aslinya kan takunu gini. Aslinya takunu. Kalau dijazam nunnya menjadi sukun. Kalau dijazam nunnya menjadi sukun. Nah, menjadi begini. Nah, orang Arab itu kesulitan membaca dua sukun bertemu. Nah, namanya iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun itu orang Arab kesulitan. Maka mereka melakukan perubahan. Bertemunya dua sukun itu menjadi alasan huruf wawunya dihilangkan. Gini. Gini aja. Sama dengan qala yaqulu. Nah, ini kalau diubah seperti ini menjadi taqulu. Kalau dijazam misalnya wal, hilang lagi wawunya karena ketemu dua sukun. Ya, gitu ya. Wal takun. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Oh, tidak kelihatan. Oh iya. Ya. Sudah ya? Itu pertanyaannya itu. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Itu yang di hadis apa? Lan tadillu. Ada lan, tapi kenapa dia jadi dumma? Oh, bukan tomah. Nah, itu namanya menghapus nun. Nunnya dihapus. Nah, nanti kita bahas itu belakangan, ya. Jadi itu dinasab itu. Lan tadillu. Ya. Aslinya lan tadilluna, dihapus nunnya. Jadi nanti ada tanda jazam selain sukun. Ya, namanya tanda jazam pengganti. Sebagaimana nanti rofa itu tidak selalu nanti dhammah. Ya, ada nanti tanda rofa pengganti. Nasab juga tidak selalu fathah. Nah, ini hanya untuk memudahkan pemahaman awal. Defaultnya begini. Jadi kalau kita sebut rofa itu dhammah, nasab itu fathah. Karena itu hukum asalnya. Nah, nanti ada perubahan hukum asal. Nah, insya Allah kita akan sampai situ. Yaitu nasab juga lan tadillu abadan. Ya. Ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh kepada keduanya. Ya, kitab Allah, sunnah Rasul. Ya. Baik. Ada terakhir? Saya belakang, kanan kiri. Alhamdulillah. Saya senang itu mengajar kalau begini ya. Cepat sekali pahamnya. 60-an orang ini cepat sekali pahamnya. Alhamdulillah ya. Baik. Sekarang kita lihat pembahasan bagian keduanya ya. Jadi tadi disebutkan di bagian pengantar i'rab itu kan, i'rab itu ada yang lafzan, berubahnya secara lafaz, ada juga yang takdiran. Berubahnya itu diperkirakan. Jadi takdir kalau dalam bahasa nahwu itu maksudnya diperkirakan. Jadi kalau orang nahwu bilang takdirnya begini, itu maksudnya diperkirakan. Perkiraannya begini. Nah, itu namanya takdir. Perkiraan. Jadi bukan pembahasan qada ya, bukan ya. Ini takdir dalam pembahasan ilmu nahwu. Makanya setiap cabang ilmu itu punya konvensinya masing-masing. Mereka punya istilah khasnya, ya.
Orang pertanian ngomong akar itu beda dengan orang matematika ngomong akar. Ya, paham tak? Sama-sama akar dia sebut. Kalau orang pertanian disebut akar pohon. Nah, akar tunggang, akar serabut. Nah, itu mereka pembahasannya. Tapi kalau matematika ya akar pangkat sekian. Nah, gitu kan? Sama-sama akar yang dipakai. Jadi melihat kata itu, lihat ilmu apa sih sebenarnya yang dibahas ini. Karena beda cabang ilmu, beda penggunaannya. Ada konvensinya sendiri-sendiri. Nah, sama juga dalam ilmu ini ya. Jadi kalau disebut takdir itu jangan bawa ke qadar pembahasan akidah. Ini pembahasan ilmu nahwu. Takdir itu maksudnya perkiraan. Nah, yang pertama kali dibahas oleh beliau itu adalah yang i'rabnya takdir. I'rab yang berubahnya itu diperkirakan. Nanti yang i'rab lafzi setelahnya. Ya. Jadi al-i'rabul lafzi wal i'rabut taqdiri. Ini topik kita halaman 31. I'rab lafzi dan i'rab taqdiri. Al-i'rabul lafzi, i'rab lafzi itu huwa alladhi yazharu atau disebut juga awiz zahir ya. Jadi al-i'rabul lafzi awiz zahir. I'rab lafzi atau yang zahir itu huwa alladhi yazharu atharuhu fi nutqi wala yamna'u minat talaffuzi bihi mani', yaitu yang zahir dampaknya dalam pengucapan dan tidak ada yang mencegahnya dari pelafazan atau penyebutan dengan perubahan itu. Satupun yang mencegah, tidak ada pencegahnya satupun. Seperti itu contoh-contoh yang tadi lah ya. Kazuhurit dhammati wal fathati wal kasrati fi akhir kalimati rajul. Seperti zahirnya dhammah, fathah dan kasrah pada akhir kata rajul tadi. Ya, tadi ada rajulun, kelihatan dhammahnya. Rajulan kelihatan fathahnya. Rajulin kelihatan kasrahnya. Itu disebut i'rab zahir. Wa zuhurit dhammati wal fathati was sukuni fi akhir kalimati yakul. Seperti juga apa? Zahirnya dhammah, fathah dan sukun pada akhir kata yakul tadi. Ada yakulu kelihatan dhammahnya, yakula zahir fathahnya, yakul ya jelas sukun. Itu namanya zahir. Mudah kalau itu. Nah, sekarang al-i'rabut taqdiri. Apa itu i'rab taqdiri? Huwallazi la yazharu atharuhu fi nutqi, yaitu yang tidak tampak asarnya, tidak tampak bekasnya dalam pengucapan. Jadi kalau diucapkan itu seperti tidak ada bedanya, seperti tidak berubah. Beda tadi rojulan ya, rojulin. Ini sepertinya sama saja, tidak tampak secara pengucapan. Wa inna ma yuqaddaru limani'in kat ta'azzuri aw istiqali aw ishtighalil mahalli bi harakatil munasabah. Tidak lain dia diperkirakan karena adanya mani', adanya penghalang. Seperti penghalangnya itu bisa ada 3 macam. Ada namanya ta'azzur, berhalangan, beruzur, aw istiqal atau berat, aw ishtighalil mahall atau sibuknya. Ya, posisi kata itu, posisi bagian akhirnya biharakatil munasabah, dengan harokat yang sesuai. Nanti ada contoh-contohnya. Ya. Wal i'rabut taqdiri yaqa'u fi khamsati asya. I'rab takdiri berlaku pada 5 bagian, 5 macam, 5 perkara. Nah, ini yang kita bahas ini, 5 ini. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Ya. Yang pertama al-ismul maqsur ya. Yang kedua al-ismul mangkus. Yang ketiga apa yang dimaksud itu nanti belakangan. Dan yang ketiga al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Yang keempat al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya bil alif, mu'talnya dengan alif, artinya huruf ilatnya adalah alif. Huruf ilat kemarin kan ada 3 toh? Alif, waw, ya. Kemudian yang terakhir al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, yang mu'tal akhirnya bil wawi atau bil ya. Nanti kita lihat satu-satu ya.
Yang pertama dulu, al-ismul maksur. Apa itu isim maksur? Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Yaitu setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah alifun lazimah, yang ujungnya itu adalah alif lazimah. Contohnya, itu lebih gampang lihat contohnya ya. Kalau bingung apa itu alif lazimah, lihat saja contohnya ya. Berarti kan di situ lafaz al-fata, al-huda. Dua lafaz itu ujungnya adalah huruf alif ya. Fata, huda itu huruf alif ujungnya ya. Ini sekali lagi kita sudah sampaikan tadi awal dulu. Mana penghapusnya? Jadi al-fata, al-huda. Contoh ya. Ini huruf terakhirnya adalah alif. Silakan. Ya, sudah. Nah, perhatikan ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini huruf alif ya. Jangan lagi bilang huruf ya ya, itu huruf alif. Alif lazimah. Kalau belum belajar bahasa Arab bilang huruf ya, oke lah ya, dimaklumi. Tapi kalau sudah belajar, nah, jangan lagi bilang huruf ya, itu huruf alif. Hanya saja bengkok tulisannya ya. Biasa juga disebut alif layyinah. Karena kalau ya akan dibaca dengan fatai, hudai ya. Buktinya ini dibaca fata panjang, huda ya. Ini huruf alif. Nah, itu yang dimaksud dengan alif lazimah. Al-asa, ar-ridha, ar-riba, al-mustafa, ad-duha, al-maula. Nah, jadi dia fathah, setelah itu alif mat. Itu namanya isim maksur. Kata yang semacam ini ya, seperti misalnya tadi lafaz, perhatikan rojul tadi. Tadi kan contohnya jaa rojulun. Nah, seandainya kita pakai lafaz al-fata, bacanya ja'al fata. Kemudian yang kedua apa? Yang rojul yang kedua. Ataqtuluna al-fata. Ataqtuluna al-fata. Nah, tadi kan ataqtuluna rojulan. Nah, kita ganti. Nah, tidak berubah toh? Kalau rojul, rojulun, rojulan. Nah, yang ketiga apa? Auhayna ila rojulin. Ya, sorry. Di sini menjadi ilal fata. Nah, kelihatannya tidak berubah, tetapi sebetulnya berubah. Tetapi dalam perkiraan, dia berubahnya dalam perkiraan. Secara zahir dia tidak berubah. Nah, ini yang disebut dengan apa? I'rab takdiri. Dia berubah tapi secara perkiraan. Kalau dilihat sepertinya tidak berubah, padahal hakikatnya berubah. Ini harokat akhirnya dhammah, ini fathah, ini kasrah. Tulisan sama, bacanya sama, tapi sesungguhnya beda harokat. Ini kasrah, ini fathah, ini dhammah. Dari mana kita tahu dhammah, fathah, kasrah itu? Ya ini karena rofa tadi. Ini karena nasab, ini karena jar. Secara zahir tidak berubah, tetapi secara takdir dia berubah. Jadi hukumnya, hukum dari kata-kata semacam ini yang ujungnya a, itu isim yang ujungnya a, fata, huda, ridha, riba, asa, mustafa, duha, ya, maula, atau nama nabi itu banyak, Musa, Isa, ya, dan sebagainya. Hukmuhu tuqaddaru alaihil harakatus salas, diperkirakan atasnya, ditakdirkan atasnya
harokat yang tiga itu, yakni dhamma, fathah dan kasrah, wa yamna'u min zuhuri ta'azzur, dan tercegah dia dari penampakannya oleh ta'azzur, oleh keberatnya. Jadi orang Arab itu berat lisan mereka kalau yang seperti ini mereka baca dengan harokat zahir. Jadi misalnya ja'al fata dikasih dhamma itu berat. Ya. Makanya mereka sebutnya bukan berat, ta'azzur ya, beruzur. Nahu kalimatil huda. Contohnya lafaz al-huda fil ayatil atiyah, pada ayat berikut. Qala ta'ala. Misalnya dalam suratul Isra ayat 94. Ja'ahumul huda, datang kepada mereka al-huda, datang kepada mereka petunjuk. Jadi al-huda itu sebagai pelaku dari kata datang itu, sebagai subjek fa'il, harusnya dia marfu, dan memang dia marfu. Marfu itu kan harusnya dhammah, betul dia dhammah. Tapi mana dhammahnya? Di ujung tidak ada, diperkirakan. Ya, al-huda fa'il marfu, ya, huda itu fa'il marfu, wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhir. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan terhadap bagian akhirnya. Mana amin zuhurihat ta'azzur, ya, terhalang dari tampaknya karena oleh at-ta'azzur, ya, oleh adanya uzur. Contoh lagi yang kedua, qala ta'ala sami'nal huda dalam surah Al-Jin. Ini jin yang berkata sami'nal huda, kami telah mendengar huda. Jadi ini objek maf'ul, harusnya dia mansub. Mansub itu dengan fathah. Nah, maka dia mansub dia dengan fathah, tapi diperkirakan ya, maf'ulun bihi mansub, dia sebagai maf'ulun bih, objek mansub. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala akhirih mana min zuhurihat ta'azzur. Tanda nasabnya adalah fathah yang diperkirakan terhadap bagian akhirnya. Mana min zuhurihat ta'azzur, ya, terhalang dari tampaknya karena oleh at-ta'azzur tadi. Contoh yang ketiga, lafaz huda dalam surah At-Taubah. Qala ta'ala. Ini biasanya kita baca dalam muqaddimah ini kan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Nah, perhatikan lafaz bil huda. Ba itu huruf jar. Ingat ya? Huruf jar. Nah, bil huda. Mestinya kan kasroh. Betul, itu sudah kasroh. Mana kasrohnya lafaz huda? Muqaddarah. Dia diperkirakan, tidak zahir. Nah, justru lebih mudah kan? I'rab yang takdir ini kan lebih mudah kan? Karena tidak berubah. Kalau yang zahir tadi kan, kita bingung, ini dhamma fathah kasroh cara bacanya tuh. Kalau ini kan gampang. Begini saja terus. Ja'al huda, sami'nal huda, apalagi ya, ilal huda atau bil huda, sama semua. Al-huda ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijar dengan adanya huruf ba. Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu ala akhirih man'a min zuhurihi ta'azzur, ya. Tanda jarnya adalah kasrah yang diperkirakan terhadap akhirnya, terhalang ya dari tampaknya oleh ta'azzur. Ya. Bisa dipahami ya? Tanbih. Nah, ini ada tanbih tambahan dari beliau, peringatan, alert ya, penting. In qala qail, kalau ada orang berkata, ya, jika berkata seseorang, lima lam yu'addul maqsuru minal mabni, kenapa tidak dikategorikan maksur ini, isim maksur ini ya di kalangan mabni? Kenapa tidak disebut mabni saja, kan tidak berubah dia? Mabni itu kan tidak mengalami perubahan. Kenapa tidak disebut mabni saja? Li thabatihi ala halatin wahidah, karena ya keberadaannya itu dalam kondisi yang satu saja, maksudnya tidak berubah kan, fata'ah semua, huda semua. Ya, kenapa tidak disebut mabni saja?
Qultu, aku katakan, innama sabatuhu ala halatin wahidatin fi zahiri faqat. Tidak lain, ya alasannya itu sabatnya dalam satu keadaan itu secara zahir saja. Secara zahirnya saja begitu. Wal haqqu annahu mutaghayyirun fit taqdir. Yang hakiki itu dia sebenarnya berubah dalam perkiraan. Wa dalilu dzalik, nah dalilnya apa alasannya mengapa disebut berubah dalam perkiraan? Annahu yusanna wa yujma'. Dia bisa didualkan, bisa dibuat jadi musanna. Wa yujma' dan juga bisa dijamakkan. Fayataghayyaru akhiruhu, sehingga bisa berubah akhirnya. Nah, jadi lafaz seperti ini. Apa namanya? Fata. Fata itu bisa diubah kan? Menjadi jamaknya misalnya apa? Fityah. Ketika jadi fityah, nah, kelihatan nih perubahannya kan? Sudah tidak ada ta'azzur lagi. Maka fityah itu bisa dhammah zahir, fathah zahir, kasrah zahir. Amal mabni, adapun isim yang mabni, fala yusanna wala yujma', tidak bisa ditasniyahkan, tidak bisa didualkan, tidak bisa juga dijamakkan. Ya, fayasihu antusanna fayasihu antusanniya wa tajma'. Ya. Sehingga bisa dimusannakan dan dijamakkan. Jadi nahu, al-fata, al-asa ini semua bisa didualkan, bisa dijamakkan. Wala yasihu hadza fi nahwi haula'i wa man. Dan tidak sah mendualkan atau menjamakkan pada contoh haula'i dan misalnya lafaz man atau min, ila, an, ala. Itu tidak bisa didualkan, tidak bisa dijamakkan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau tanbihnya tidak paham tidak apa-apa ya. Yang penting yang tadi itu si maksur poin pertama ya. Sebelum kita buka ruang diskusi, saya bahas satu lagi. Al-ismul manqus, isim manqus. Kalau tadi akhirnya itu adalah alif lazimah. Kalau ini akhirnya isim manqus itu akhirnya ya lazimah. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha, yaitu setiap isim yang mengalami i'rab akhirnya, yang mengalami i'rab akhirnya itu adalah ya lazimah. Maksurun yang dikasrah ma qablaha, sebelum, jadi dikasrah sebelumnya, huruf sebelum ya itu dikasrah. Nahu contohnya lafaz al-qadhi, ad-da'i, asy-syafi, al-muhtadi, al-mawali, at-taraqi, al-jawari, al-aidi. Ya. Terasa bedanya tuh dengan yang tadi? Kalau tadi kan ujungnya a, nah ini ujungnya i. Diakhiri dengan ya lazimah yang maksurah ma qablaha. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasrah, diperkirakan atasnya harokat dhammah dan harokat kasrah. Artinya apa? Keadaan rafa dan keadaan jarnya muqaddarah, diperkirakan. Ya, wa yamna'u min zuhurihi mastiqal, terhalang dari tampaknya dua harokat itu, jadi dari harokat dhammah rafa'nya dan kasrah jarnya itu terhalang oleh as-siqal, berat di lisan. Orang Arab misalnya lafaz al-qadi kita ganti dengan al-qadi ini ya. Nah, ini berat orang Arab menyebut qadi kalau ini di dhammah. Demikian pula kalau ini di kasrah. Maksudnya huruf ya-nya ya. Sulit mereka baca. Ini bukan kasrah akhirnya ya, karena yang dihitung itu huruf ya-nya. Ini huruf kasrahnya dha ini ya. Nah, pada lafaz ini ja'al qadi dan ilal qadi itu muqaddarah harokatnya.
ini marfu dirafa dengan dhammah. Orang Arab nggak bisa sebut qadiyu, itu nggak bisa sebut, berat lisan mereka. Sebagaimana ini qadiyi, berat lisan mereka menyebut. Maka untuk dua harokat ini muqaddarah. Sedangkan pada lafaz yang mansub orang Arab tidak berat, makanya pada keadaan mansubnya zahir, ya, dia zahir. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi untuk dhammah dan kasrah muqaddarah, tetapi untuk fathah zahir. Di amal fathatu fatuzharu alaihi li khiffatiha. Adapun fathah fatuzharu, maka tampak dia alaihi, ya, atasnya, atas kata itu, atas bagian akhirnya, li khiffatiha, karena ringannya. Fathah itu ringan. Nyebut. Nahwu contohnya, ya, kalimatu aidi, lafaz aidi, kata aidi fil ayatil atiyah, pada ayat berikut. Fil ayatil atiyah. Ada 3 ayat di sini. Ayat pertama dalam surah Ali Imran. Qala ta'ala, dzalika bima qaddamat aydikum. Itu marfu dia. Kenapa dia marfu? Karena fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari kata qaddamat. Qaddamat. Yang demikian itu disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Jadi qaddamat yang diperbuat, yang melakukan. Nah, siapa yang melakukan aidikum? Tangan-tangan kalian. Jadi aidikum itu sebagai fa'il. Harusnya fa'il itu dirafa dengan dhammah, ya kan? Harusnya dirafa kan? Betul, dia dirafa di sini. Tetapi orang Arab thiqal atas mereka, berat atas mereka membaca aidiyu. Maka mana'a, namanya mana'a min zuhuri hathiqal, terhalang dari tampaknya oleh berat. Ya, jadi aidikum itu fa'ilun marfu, itu fa'il yang dirafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'ala liya. Nah, tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah atas ya. Mana'a min zuhuri hathiqal, ya. Jadi terhalang dari penampakannya karena berat. Jadi orang Arab berat kasih harokat dhammah di sini. Contoh yang kedua, qala ta'ala. Nah, di sini posisinya sebagai objek mansub. Ingat, kalau mansub berarti zahir, tampak jelas. Kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian. Aidi itu jamak dari kata yadun. Yadun itu tangan, aidi tangan-tangan. Kufu aidiakum, tahanlah tangan kalian, tahan diri. Jangan dulu berperang, tahan tangan kalian. Perhatikan, karena dia objek, kan perintah tahan. Apa yang ditahan? Tangan. Nah, itu objeknya. Objek itu mansub. Mansubnya dengan fathah. Tidak berat untuk harokat fathah, maka dibaca zahir. Kufu aidia. Ketika dijar berat lagi. Nah, makanya muqaddarah lagi. Balik lagi ke keadaan aidi. Nah, di contoh ketiga qala ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ada huruf ba, huruf jar di situ. Bi aidi, balik lagi dia aidi. Aidi itu kasrahnya muqaddarah. Ya, aidikum ismun majrurun bil ba, isim yang dijar ya dengan ba. Wa alamatu jarrihil kasratul muqaddaratu 'ala ya. Nah, tanda jarnya adalah kasrah yang diperkirakan atas ya. Mana amin zuhuri hathiqal. Ya, dia terhalang dari tampaknya karena berat oleh thiqal. Ya. Lahazna anna alladhi yuqaddaru 'ala al-ismi, ya, 'ala al-ismi al-manqus ad-dhammatu wal kasratu faqat, ya. Kita mencatat, ya, kita berikan tambahan bahwa
yang diperkirakan atau yang muqaddarah terhadap isim mangkus itu adalah dhammah dan kasrah saja. Dhammah dan kasrah saja. Beda dengan isim maksur yang tadi. Dhammah, fathah, kasrah semua muqaddarah. Pada lafaz fatah, huda, mustafa semua muqaddarah. Tetapi pada lafaz qadi, aidi itu yang muqaddarah hanya dhammah dan kasrah. Adapun fathah zahir. Ya, amal fathatu fatuzhar atau fatazharu. Li'annaha khafifah karena dia ringan, khafifah. Wa min amsilati zuhuril fathati aidan, di antara contoh ya zahirnya fathah juga. Ini contoh yang lain. Misalnya lafaz ad-da'i dalam surat Thaha disebut qauluhu ta'ala yattabi'una ad-da'iyah. Perhatikan da'iyah. Itu kalau di rafa da'i, di jar da'i, ad-da'i ya. Tapi karena mansub ad-da'iyah. Wa qauluhu ta'ala juga firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, wa inni khiftul mawaliya. Kalau di rafa maka bacanya mawali, di jar mawali. Ya, muqaddarah. Tapi karena fathah nasab zahir. Wa qauluhu ta'ala yang terakhir dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balaghatit taraqiyah. At-taraqiyah, perhatikan lafaz at-taraqiyah. Seandainya dia di rafa bacanya at-taraqi, di jar juga sama bacanya at-taraqi ya, tapi karena dia nasab zahir taraqiyah. Masih kuat nggak ini? Baru 1 jam ini ya. Ya, silakan ya. Sambil kita kasih kesempatan ya, 5 menit ya. Kalau ada yang mau goyang-goyang boleh ya, atau sambil ada yang mau bertanya silakan. 5 menit. Satu lagi, al-ismul mudhaf ilayhi mutakallim ya. Atau kalau ada kopi bisa dikasih keluar jangan. Kalau ada, kalau nggak ada jangan dipaksa. Soalnya dari setuju sama ketua kelas ini. Jangan bicara itu kopi loh. Kenapa? Silakan, ada yang mau ini ya? Dari setuju kopi. Kalau ada yang mau bertanya ya. Ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan. Jadi kalau yang pertama tadi namanya isim apa? Maksud. Maksur. Yang kedua isim Mangkus. Okay. Dulu kalau kami di pondok itu diajari sama Ustadz biar mudah mengingatnya. Sebenarnya kan sebenarnya tidak sulit juga ingat. Kalau maksur itu kan a, gitu ya. Kalau mangkus itu i. Nah, gitu. Jadi kalau guru kami udah kasih tahu gini, ingat saja maksur itu makassar. Makassar itu di atas. Maksur. Kalau mangkus itu di bawah, mangkoso. Ya, dulu pondoknya kami di Mangkoso itu di bawah. Makassar itu di atas. Jadi, Mangkus itu di bawah. Di kasroh. Kalau Makassar itu di atas. Kalau Makassar bilang daerah Turatea, nah itu daerah atas, naik ke atas. Jadi sudah tidak lupa lagi. Yang mana maksur, mana mangkus? Maksur itu seperti Musa, Isa, yang AA itu maksur. Kalau mangkus yang I. Ad-da'i, al-qadi, aidi, mawali ya. Semuanya muqaddarah kecuali pada isim mangkus yang mansub. Fathahnya zahir, tidak muqaddar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silakan. Itu kalau yang di isim mangkus maksur misalnya, itu memungkinkan tidak misalnya yang merah-merah itu itu dia karena kan misalnya dia nakiroh gitu. Apakah kalau nakiroh dia akan berubah juga akhirnya? Seperti misalnya di dalam apa namanya? Isim wazul munsharif gitu kan, ada
Ada perubahan. Jadi misalnya fi misro dengan fil misri gitu kan, ada perubahan. Apakah di sini juga? Enggak, ini enggak berubah. Pokoknya namanya isim maksur semuanya muqaddarah. Meskipun dia nakirah. Ya, tidak ada permasalahan dengan nakirah ma'rifahnya. Ya, muzakkar muannasnya tidak ada urusan. Ya, pokoknya dia muqaddarah semua. Ya, itu kalau maksud. Jadi nggak ada pengaruhnya itu ma'rifah nakirah. Ya, muzakkar muannas nggak ada pengaruhnya. Yang lain ada lagi? Biasanya kalau pusing itu setengah paham itu pusing biasanya. Kalau tidak paham sama sekali nggak pusing malah, ngeblank. Kalau pusing itu berarti ada yang agak koslet, nggak apa-apa itu. Berarti ada yang tersambung sedikit. Ada yang tersambung. Jadi kalau pusing itu nggak apa-apa. Pusing belajar bahasa Arab itu nggak apa-apa. Biasa itu. Bingung Ustaz, nggak apa-apa bingung. Kalau nggak bingung itu yang bahaya. Apa yang antum pahami? Sedikit saja Ustaz begini, nggak apa-apa. Ya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Silakan. Dua yang kita belajar ini kan maksud sama bedanya kan apakah menetap atau sebenarnya kalau untuk maksud dia itulah alif baik naik sementara adalah iya itu menetap. Ya menetap sama saja. Artinya dari segi alif dan ya-nya sama. Cuman maksur itu kan kadang ditulis ya-nya alifnya berdiri, kadang juga layyinah. Tapi sama-sama lazimah namanya, alif lazim. Seperti kata ridho itu setelah do-nya ditulis alif berdiri. Dan kemudian yang kedua, kalau saya ditemukan dalam kalimat ketika tertulis seperti itu dipastikan dia maksud atau iya, bisa dipastikan. Yang penting isim. Karena nanti ada juga fi'il di belakang itu, yang ujungnya huruf ilat juga. Oke, bisa lanjut ya? Ya. Oke, satu lagi. Al-ismul mudhafu ila ya'il mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu apa artinya? Ya yang menunjukkan yang menunjukkan pembicara. Orang pertama itu mutakallim, ya. Kan ada istilah orang pertama, kedua, ketiga. Orang pertama itu mutakallim, pembicara. Orang kedua mukhatab, lawan bicara. Orang ketiga berarti yang nggak ada di situ ghaib. Nah, kata yang disandarkan kepada ya mutakallim ini kelihatannya tidak berubah, padahal berubah. Nah, nahwu contohnya. Kitabi, maktabati. Ini apa sih artinya? Isim yang dikenai atau yang bersambung dengan ya mutakallim, yang disandarkan kepada ya mutakallim, itu kan menunjukkan kepemilikan, milik saya. Kitabi, kitabku. Maktabati, maktabahku. Maktabah itu bisa meja ini. Bisa juga perpustakaan, kantor. Shodiqi, rekanku. Qalami, penaku. Abi, ayahku. Akhi, saudara. Ini semua kata atau isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Ini contoh saja ya, bisa yang lain-lain. Misalnya Anda punya masjid misalnya ya. Atau Anda punya negeri, baladi, Anda punya apa lagi? Ya. Pokoknya apa saja yang dinisbatkan kepada diri kita sendiri.
disandarkan kepada diri kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan poin ketiga ini. Nah, hukumnya tuqaddarul harakatus salas, diperkirakan, ditakdirkan harokat yang 3 itu semuanya ini dhamma, fathah, kasrah. Ad-dhammatu wal fathatu wal kasrah ala ma qabla ya'il mutakallim, terhadap apa yang ada sebelum ya mutakallim. Jadi diperkirakan, jadi itu kan kelihatannya kasrah semua toh. Misalnya sebelum ya mutakallim pada lafaz kitabi, huruf ba-nya itu kan kelihatannya kasrah. Padahal sebetulnya bisa fathah, bisa dhammah di situ. Tapi secara zahir tidak berubah, selalu dibaca kitabi. Mau dia dalam keadaan rafa, nasab, jar, bacanya selalu begitu. Misalnya di sini kita ganti dengan abi. Jaa abi. Hah? Ataqtuluna abi, sama ila abi, kelihatan tidak berubah. Nah, ini namanya mengalami i'rab takdiri. Nahwu contoh kalimah abi, ini pada kata abi fil ayatil atiyah, pada ayat-ayat berikut. Ada 3 ayat yang beliau sebutkan. Yang pertama dalam surah Yusuf ayat 80, Allah Ta'ala hatta ya'zana li abi. Lafaz abi di sini sebagai fa'il marfu. Hatta ya'zana li abi, sampai ya mengizinkan aku ayahku, atau sampai ya diizinkan aku oleh ayahku. Jadi abi itu sebagai fa'il, pelakunya, pelaku dari kata ya'zan. Abi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu wa alama qabla ya'il mutakallim. Tanda rafa'nya adalah dhamma yang diperkirakan terhadap apa yang ada sebelum ya mutakallim, yakni terhadap huruf ba. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Nah, dia terhalang, ya terhalang dari tampaknya karena oleh apa? Ishtighalul mahalli, sibuknya tempat itu, biharakatil munasabah, dengan harokat yang sesuai. Jadi huruf ba pada lafaz abi itu sibuk dengan kasroh, nggak bisa diganti dia, nggak bisa disibukkan oleh yang lain. Kenapa dia sibuk? Karena setelah ba ini adalah huruf ya, pasangannya ya itu kan kasroh. Kalau diganti fathah abai itu sulit. Dibaca dhammah nggak bisa. Jadi cocoknya itu dengan kasrah. Itu ya mutakallim. Sebelum ya mutakallim itu kasrah, cocoknya, pasangannya. Nah, ba ini disebutnya bukan athiqal, bukan at-tazur seperti maksur dan mangkus tadi ya. Ini istilahnya ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Apa itu ishtighalul mahal? Itu ada catatan kaki di bawah nomor 1 di situ ya. Makna ishtighalil mahalli bi harakatil munasabah annal mahallal wahida la yaqbalu harakatain, bahwa posisi 1 itu tidak bisa menerima harokat 2. Tidak mungkin satu huruf itu harokatnya lebih dari 1. Kalau sudah dhamma, kalau dia sudah kalau sudah kasroh tidak bisa lagi diberi harokat lain. Kasratul munasabati lil ya, adanya kasrah yang sesuai dengan ya, wa harakatil i'rab atau wa harakatul i'rab. Jadi dia tidak bisa menerima kasratul munasabah lil ya, kasrah yang sesuai dengan ya, dan sekaligus menerima wa harakatul i'rab, harakah i'rab juga sekaligus, nggak mungkin. Fa in wudi'atil kasratu li munasabatil ya, kalau diletakkan kasrah agar sesuai dengan huruf ya mutakallim tadi, ishtaqalal mahallu biha, sibuklah tempat itu, huruf itu sibuk, wa quddirat harakatul i'rab, diperkirakanlah harakat i'rabnya. Jadi selalu begini, abi mansubnya abi, majrurnya abi. Contoh yang mansub di sini, qala ta'ala inna abi yad'uk. Nah, ini ucapannya siapa? Calon istrinya Nabiullah Musa alaihissalam. Suratul Qasas. Sesungguhnya ayahku memanggilmu.
ada inna di situ. Inna itu kan amil nasab. Amil nasab kan? Harusnya setelah inna mansub seperti lafaz innallaha yang tadi kita contohkan. Harusnya abi itu mansub, betul dia mansub. Nah, abi ismu inna mansub. Nah, dia isim inna istilahnya, kalau ya, ada inna itu isim inna mansub, dia dinasab. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Tanda nasabnya adalah fathah yang diperkirakan terhadap apa yang ada sebelum ya mutakallim, ini huruf ba. Mana min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Terhalang dari zahirnya karena sibuk tempat itu dengan harokat yang sesuai. Harusnya dhamma tapi sudah sibuk dengan kasrah. Wa ya'ul mutakallim mudhaf ilaihi, ya, yang mutakallim menjadi mudhaf ilaihi. Contoh ketiga, qala ta'ala, ini sebagai lafaz abi yang dijar. Perhatikan, waqfir li abi, ya. Li abi itu lam huruf jar, ingat ya, salah satu huruf jar. Abi ismun majrurun billah, mu'alamatu jarrihil kasratul muqaddarah. Nah, perhatikan, isim majrur dengan lam, tanda jarnya adalah kasrah yang diperkirakan. Ini pandangan mayoritas ulama ulama nahwu, ya. Tetapi di catatan kaki beliau kasih keterangan. Memang ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat. Jadi dalam ilmu nahwu itu juga ada ikhtilaf, ya. Ada ikhtilaf. Di catatan kaki nomor 2 perhatikan, minan nuhati man ja'alal kasrata zahiratan fi halil jarri ka Ibnu Malik. Di antara ahli nahwu, nuhah itu jamak dari kata nahwi. Ya, di antara ahli nahwu itu ada yang menjadikan kasrah zahir fi halir jar, pada keadaan jar. Jadi kalau keadaannya jar, zahir kan tulisannya abi, kata mereka. Ya, li abi, perhatikan li abi kan li abi, huruf ba-nya kan memang harokatnya kasrah. Berarti kan zahir. Bukan muqaddarah lagi. Nah, ka Ibnu Malik, seperti Ibnu Malik, ya. Dalam Alfiyah beliau, ya. Nah, itu dijelaskan bahwa ini juga majrurnya dengan zahir. Wa minhum man ja'ala adh-dhahirata lil munasabati. Ya. Ada juga di antara mereka yang menjadikannya zahira lil munasabah, karena munasabah. Ya. Ayat. Jadi ini kelompok yang kedua, ya. Ada yang menjadikannya zahir, harokat kasrahnya itu tanda jarnya zahir, ya, lil munasabah, tetapi wa qaddara allati lil i'rab, mentakdirkan atau memperkirakan harokat i'rab, ka Ibnu Hisham, seperti Ibnu Hisham. Tapi kita tidak bahas lebih detail ini, ya, tentang istilah ini, hanya tambahan wawasan saja. Jadi yang kalau untuk pemula, nah gampangnya enggak usah dibaca itu kayak gini, ya. Intinya muqaddarah juga, ya, menurut jumhur. Alama qabla ya'il mutakallim, mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasab wa ya'ul mutakallim mudhaf ilaih, sama dengan di atas, ya. Baik, ikhwatillah rahmatullahi alaikum. Itu pembahasan isim, ya. Ini masih kuat enggak ini? Masih kuat, ya? Masih, ya. Kita tuntaskan ini, ya, fi'il sekarang. Ya, tinggal 2 lagi, ya. Yang keempat, ya, sudah 3 yang kita pelajari, semuanya isim, isim maqsur, isim manqus, dan isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. 3 isim ini semuanya muqaddarah harokat i'rabnya, kecuali 1 tadi, yaitu isim manqus yang mansub. Ini, ya, qadi ini. Ini satu-satunya yang zahir. Semua selain itu maksur, marfu, mansub, majrur, kemudian mangkus, marfu dan mansub, majrurnya, kemudian al-ismul mudhaf, ya, kepada ya mutakallim, 3-tiganya muqaddarah. Sekarang kita lihat jenis kata yang keempat. Sekarang fi'il. Fi'il ada 2. Jadi ada 2 fi'il yang mengalami i'rab muqaddarah. Apa itu? Yang pertama, al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru bil alif. Fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya dengan alif.
Mu'tal akhir. Apa mu'tal akhir kemarin? Berarti huruf illat ada di akhir. Nahwu contohnya di situ ada kata yas'a, yarda, yanha, yatazakka, yatarabba. Ingat, ini mu'tal akhir bil alif, dengan alif, ya. Jadi semua huruf itu huruf terakhirnya adalah alif. Yas'a itu alif ujungnya, ya. Itu namanya mu'tal akhir. Huruf mu'tal itu ada 3 ya. Apa tah? Alif, waw, ya. Awi. Ingat itu alif, waw, ya. Itu namanya huruf penyakit. Ya, 3 huruf ini kalau dalam bahasa Arab penyakit ini. Alif, waw, ya. Nah, ini yang alif. Yang bagian akhirnya ada alif. Hukmuhu, bagaimana hukumnya? Tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathah. Diperkirakan atasnya dhammah dan fathah. Berarti keadaan rafa dan keadaan nasabnya diperkirakan. Kalau fiil kita tidak bahas jar, ya, ingat ya. Fiil itu berarti kita hanya bahas isim, fiil, kemudian jazm. Maka dia diperkirakan dalam posisi rafa. Ini dhammah dan fathah dalam posisi nasab. Wa yamna'u min zuhurihi at-ta'azzur. Terhalang dari tampaknya adalah oleh at-ta'azzur. Sama dengan isim maksur tadi, mirip. Contohnya nahwu al-fi'lu tarda. Lafaz fi'il tarda fi ma yali sebagai berikut. Dalam surat Thaha yang pertama, qala ta'ala la'allaka tarda. Lafaz tarda di sini ingat mengalami marfu, i'rab rafa. Kenapa? Karena defaultnya begitu. Hukum asalnya dia di rafa selama tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm di sini, maka dibaca tarda marfu. Tarda fi'lun mudhari'un marfu, fi'il mudhari' marfu. Litajarrudihi minan nasib wal jazim, karena kosongnya dia dari nasib dan jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan atas akhirnya. Mana min zuhuri ta'azzur, terhalang dari tampaknya oleh ta'azzur. Itu lafaz tarda marfu. Sekarang lafaz tarda yang mansub. Perhatikan qala ta'ala dalam suratul Baqarah. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Jadi walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lafaz tarda di situ didahului oleh lan. Lan itu salah satu amil nasab. Salah satu amil nasab. Jadi penting betul itu menghafal huruf-huruf nasab itu ya. Penting. Nah, lan ini salah satu huruf nasab. Kita bacanya mestinya mansub, betul, bacanya mansub. Tetapi mansubnya muqaddarah. Lan tidak dibaca lan tardaa, tidak ya, tapi lan tarda. Tarda itu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamatu nasbihil fathatul muqaddaratu ala akhir. Ya, fi'il mudhari mansub dengan lan, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah atas akhirnya. Mana min zuhuriyat ta'azzur, sama dengan di atas ini. Terhalang dari tampaknya oleh ta'azzur. Jadi posisi rafa dan posisi nasabnya muqaddarah. Posisi jazamnya gimana? Nah, kalau posisi jazamnya zahir. Nanti ya. Nah, ada pembahasan khusus lah. Jadi kalau jazamnya zahir, tapi kalau marfu mansubnya muqaddarah. Sekarang al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir bil wawi au bil ya. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan wawu atau dengan ya. Kalau tadi dengan alif ujungnya, ini dengan wawu dan ya. Ya, yang sudah mulai berasap sabar ya, tinggal 1 halaman lagi. Jadi kalau tadi lafaznya seperti yas'a, yarda, ini namanya mu'tal alif, mu'tal akhir, mu'tal akhirnya
mutal akhir alif tadi, ini alif. Seperti yas'a, yarda. Apa lagi? Yakhfa, yatazakka. Nah, ini semua mu'talnya alif. Huruf terakhirnya alif ini, huruf ilatnya. Ini sekali lagi alif ya, alif. Nah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, yang keempat. Yang kelima itu yang mu'talnya, mu'tal akhirnya waw dan ya gini. Contohnya apa? Kalau waw misalnya yad'u, toh, yatlu, yagzu. Kalau ya misalnya yadri, yarmi, yahdi, yukti. Nah, itu contoh ya. Wow, ujungnya, perhatikan ujungnya. Mu'tal akhir, berilat, berpenyakit huruf akhirnya. Nahu, yad'u, yatlu, yarju. Ini yang mu'talnya wow. Kalau yahdi, yugni, yu'ti, mu'talnya ya. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu tuqaddaru alaihi dhammah, diperkirakan atasnya dhammah. Jadi kalau posisi rafa muqaddar. Wa yamna'u min zuhuri hatsiqal, terhalang ya dari tampaknya oleh thiqal, berat. Wa tazharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Nah, tampak atasnya fathah. Jadi kalau mansubnya zahir. Marfu'nya muqaddarah, mansubnya zahir. Jadi kondisi rafa'nya muqaddarah. Tapi kalau kondisi nasabnya zahir. Contohnya nahul fi'lain, contoh dua fi'il ya'fu kemudian tugni ya fi mayali. Berikut ini. Contoh yang pertama dalam surah Asy-Syura ya, qala ta'ala wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya'fu di sini marfu. Kenapa dia marfu? Nah, ini adalah fi'lun mudhari'un marfu li tajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena kosong dari nasib dan jazim. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, makanya dia marfu. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhir. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah atas akhirnya. Mana min zuhuri hatsiqal, terhalang dari tampaknya oleh thiqal, berat. Itu posisi rafa'nya. Bagaimana kalau nasab? Nasabnya zahir. Qala ta'ala dalam surah Nisa ayat 99. Asallahu ayya'fuwa anhum. Perhatikan lafaz ya'fu, sekarang dia didahului oleh an. Ada an, amil nasab. Ya, penting betul menghafal amil nasab itu. An. Berarti sekarang ya'fu mansub. Nah, fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Dia mansub dengan an. Wa alamatu nasbihil fathatu zahiratu ala akhir. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahir, bukan muqaddarah. Bukan harokat muqaddarah, tapi sudah harokat yang zahir. Ala akhir ya. Di bagian akhir. Yang ketiga. Sekarang lafaz tugni. Di suratul Najm, la tugni syafa'atuhum. Lafaz tugni itu fi'lun mudhari'un marfu'. Kenapa dia marfu'? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim, karena tidak ada nasib dan jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu ala akhiri. Ya, alamatnya atau alamat rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan bagian akhirnya. Tugni itu ujungnya dhammah. Tapi muqaddarah. Mana amin zuhuri hatsiqal. Ya, terhalang dari tampaknya oleh hatsiqal. Bagaimana kalau nasab? Kalau nasab zahir. Qala ta'ala lan tughni anhum amwaluhum dalam surah Al-Imran. Perhatikan lafaz tughni didahului oleh lan mansub. Zahir. Lan tughniya. Ya, tughniya fi'lun mudhari'un mansubun bila. Dia fi'il mudhari mansub dengan lan.
Wa alamatu nasbihil fathatul zahir. Tanda nasabnya adalah fathah yang zahirah. Jelas. Ya, ala akhirih, di akhirnya. Ya, ini kalau disebut zahirah, ngerti ya? Ngerti kan ya? Ya, tampak jelas tubni ya. Jadi kalau tadi marfu'nya tubni, tubni ini marfu'nya tidak kelihatan dhammahnya, harusnya tubniu kan? Berat orang Arab, tidak bisa sebut. Sementara kalau mansubnya tubni ya, kelihatan fathahnya, zahir fathahnya ya. Nah, karena zahir maka terbaca jelas ya. Oh, habis. Udah habis ya. Biasanya kalau habis ini langsung hilang ngantuknya ya. Jadi kopinya tidak usah dikasih keluar ya, sudah hilang nih ngantuknya. Nah, nanti itu ada resumenya ya, mulakhas, ringkasannya. Ya, mulakhasul i'rabi taqdiri. Ya, ringkasan i'rab takdiri. Fil ismi ada 3, fil fi'lil mudhari'il mutallil akhir ada 2. Nah, al ismu yang fi isim ada 3. Pertama tadi al ismul maqsur. Contohnya al-fata, Musa, Isa, al-huda dan sebagainya. Itu tuqaddaru alaihil harakatus salasulit ta'azzur. Diperkirakan semua harokat yang 3 itu semuanya marfu, mansub, majrur semuanya diperkirakan karena ta'azzur. Sementara al-ismul mangkus nahwu contohnya al-qadi, al-hadi, al-aidi tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasrah listiqal. Yang diperkirakan atasnya itu adalah dhammah dan kasrah karena berat. Adapun yang fathah yang mansub wa tazharu alaihi al-fathatu li khiffatiha karena ringannya dia tampak. Ya, kemudian yang ketiga tadi al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim, isim yang disandarkan kepada ya' mutakallim. Nah, nahu contohnya kitabi, masjidi, baiti, jannati. Nah, itu semuanya tuqaddaru alaihi al-harakatus salas. Diperkirakan semuanya. Marfu, mansub, majrurnya muqaddarah. Ishtighalil mahalli bi harakatil munasabah karena sibuknya posisi itu dari harokat yang sesuai dengan harokat yang sesuai. Itu isim ya. Kemudian fi'il mudhari'il muta'allil akhir, pada fi'il ada 2. Yang pertama mu'tal akhir bil alif. Yang mu'tal huruf ilat akhir itu dengan berupa alif. Nahu yas'a, yaghsha, yakhsha. Itu semua tuqaddaru alaihi dhammatu wal fathatu litta'azzur. Diperkirakan atasnya dhammah dan fathah. Artinya marfu dan mansubnya diperkirakan litta'azzur karena uzur. Sementara mu'tal akhir berupa waw dan atau ya, nahwu contohnya yad'u, ya apa lagi? Yagzu, yar apa lagi ya? Macam-macam tadi dia. Yad'u, yagzu, yarju, yatlu ya. Itu semua ya mu'talnya dengan waw. Kemudian yang mu'talnya seperti yu'ti, yughni, ya yasri ya, itu tuqaddaru alaihi dhammatul istiqal. Diperkirakan yang dhammah. Posisi rafa'nya muqaddarah karena berat. Adapun posisi nasabnya atau fathah zahir. Wa tazharu alaihi al-fathatu li khiffatiha karena ringan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwan fillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya. Sekali lagi jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Tugasnya ada halaman 39. Ya. Ada 2 itu ya. Ada 2 tugas alif dan ba. Silakan. Kalau ada yang bertanya. Tadi yang halaman 34. 34. Yang contoh khiftu. Apa? Wa ini Khiftul mawali. Nah, kenapa? ini kata khiftu Ustaz.
Shift to shift. Kata ini Ustaz, dia sebagai fil apa ini Ustaz? Fil madhi khiftu khafa 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 khafu khafat khafata khifna. Terus tuh khifta khiftuma khiftum khifti khiftuma. Dari dia tidak dapat. Dia pakai istilah yang bagian atas. Yang nurun ini yang nurun. Jadi itu dalam ilmu sharaf ya. Itu sama dengan ba'a, berjual beli. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata. Bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'. Ya. Apalagi? Ya. Saro, saro, saru, sarat, sarat. Nah, sirna, sirta, sirtu, masirtu. Sama itu sepola semua ya. Kalau ada yang nggak mengerti penjelasan ini nggak apa-apa ya. Ini penjelasan ilmu sharaf. Ya. Baik ya. Ada lagi yang lain? Ini kalau masih belum paham diputar lagi videonya ya.